إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى مفتاح السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله وما جلاؤها أي وما علاجها قال قراءة القرآن وذكر الموت أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام معشر المسلمين Ibadallah, saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama kali syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduh. Di hari yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari. Allah Ta'ala masih menganugerahkan pada kita semua sehat walafiat, jasmani dan rohani. Nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita hanya mengabdi, menyembah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan syukur kita pada nikmat-nikmat tersebut, di antaranya berbondong-bondong kita hadir memenuhi rumah Allah ini, membuktikan satu komitmen keimanan keislaman kita, menegakkan salat fardu Jumat 2 rakaat berjamaah, teriring doa kita semoga segala amal soleh, amal bajik yang kita lakukan, yang kita kerjakan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, dosa-dosa, kekhilafan Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Selanjutnya mari sama-sama kita kembali sampaikan salawat salam rindu dan cinta kita kepada baginda teladan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia, istiqamah, mengikuti langkah-langkah risalah perjuangan beliau. Kelak, semoga kita yang hadir ini semua diakui nanti oleh Rasulullah SAW menjadi pengikutnya di padang mahsyar, bisa mendapatkan syafaat beliau, sekaligus diberikan kesempatan minum haud, air daripada telaga baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku sidang Jumat yang melakukan Allah Ta'ala. Hayya nujaddidu imanana walau sa'ah. Mari momentum kesempatan baik ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, mentajdid keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, bimtithali awamirih, dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan, wajtinabu nawahih, dan meninggalkan apa saja semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Khatib melalui mimbar singkat Jumat ini mengambil tema singkat 4 nasihat mutiara dalam Al-Quran. Khatib sampaikan tadi sebuah firman Allah Ta'ala dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 82. Salah satu fungsi Al-Quran diturunkan Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah Ta'ala, ada yang menjadi syifa. Syifa penawar. Beda sifat dengan dawa. Kalau dawa obat, kalau sifat lebih tinggi tingkatannya. Yang kemudian warahmatul lil mu'minin, Al-Quran menjadi bukti kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Di ujung ayat itu Allah tutup
firman-Nya, wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan jangan kau tambahkan pada orang-orang yang zalim di dunia ini kecuali kerugian, kebangkrutan, ya Allah. Ada dua penggalan menarik dalam firman Allah ini. Yang pertama, Al-Quran menjadi penawar, syifa. Baik itu penyakit psikis atau penyakit fisik. Penyakit fisik dalam Sahih Bukhari disebutkan satu kala tatkala sahabat Nabi di kota Mekah waktu itu, salah seorang sahabat ladagatsul aqrab, disengak kalajengking. Sahabat ini melapor, kemudian diberikan oleh Rasul obat, dibacakan suratul Fatihah dalam Sahih Bukhari dan dikasih lu'ab, air liur Rasulullah SAW. Dengan izin Allah melalui perantara Quran sembuh. Racun kalajengking tadi tidak menyebar ke seluruh aliran darah tubuh sahabat. Ini membuktikan menjadi sebuah konkret bukti di lapangan, Quran menjadi obat fisik dan juga psikis. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innal quluba la yasda. Sesungguhnya ada potensi jiwa manusia, hati manusia itu berkarat. Berarti ada penyakit. Kama yasdaul hadidu, sebagaimana besi itu berkarat lama-lama. Still berkarat. Para sahabat kemudian bertanya, qila ya Rasulullah wa majalauha. Apa penawar obatnya? Rasul mengatakan, menjawab, qala qiraatul Quran wa zikrul maut. Satu dari sekian penawarnya, obat hati adalah qiraatul Quran, reading of Holy Quran, membaca Al-Quran, baik dalam hati, dengan suara, lirih dan seterusnya, atau mendengarkannya. Wa zikrul maut, dan mengingat kematian. Ini menjadi mukaddimah pertama khutbah yang khatib sampaikan. Ada 4 nasihat Quran karena dia menjadi tadi syifa. Ada orang di dunia ini jamaah Jumat dicoba oleh Allah hidupnya mengikuti mempertuhankan hawa nafsu. Diikuti itu, tidak pernah kenyang. Maka Nabi mengajarkan pada kita satu doa maksur. Nanti yang belum hafal silahkan di-download dari HP semua, dari handphonenya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tusma'. Dalam riwayat lain la tustajab. Ya Allah, sesungguhnya saya selalu berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu agama, semua ilmu dari Allah. Ilmu yang bermanfaat akan membawa kita nanti manfaat di akhirat. Ilmu yang tak faubi. Ilmu ada tak bermanfaat. Ilmu tipu-tipu. Kalau di dunia ilmu tipu-tipu, muslihat orang, na'udzubillah min zalik. Tak ada manfaat. Nuzi' berkah, diberkah dicabut oleh Allah nanti. Yang kemudian kedua, wa min qalbin la yakhsha, ada hati yang tak pernah khusyuk. Walaupun sejenak tak pernah khusyuk. Bisikan dunia terus, setan. Yang ketiga, wa min nafsin la tasba', ini dia. Orang yang nafsunya tidak pernah kenyang, memperturutkan hawa nafsu terus, diikuti terus nafsu ammarah, nafsu lawamahnya. Maka apa penawarnya? Kata para ulama mengatakan farazi hifazaka 'ala shalawatil khams. Untuk mengerimnya itu salat 5 waktu, kata para ulama. Mizi kita dikantori representatif. Sajadah bersih, ada AC, sudah lebih dari cukup. Kalaulah kita tidak bisa tegakkan 5 waktu solat, 1 waktu solat 5 menit paling. Apalagi kita nanti hujah alasan di hadapan Allah. Berat. Orang kalau sudah memperturutkan hawa nafsu, tidak ada rem, dia gas terus, tidak ada kontrol, maka solat pengontrolnya. Di situ rahasia firman Allah dalam surah Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka akan ada nanti datang satu generasi, apa yang mereka lakukan? Apa gaya hidup mereka? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, menyanyiakan solat, anggap remeh. Anggap remeh. Solat jamaah Jumat, perintah mandat SK-nya bukan di atas bumi Mekah dan Madinah, di atas langit ke-7 Sidratul Muntaha. Menunjukkan tingginya derajat solat. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, satu dari sekian doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah. Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan saya Allah yang menegakkan solat, terus
Wa min zuriyati, dan anak keturunan saya. Nabi Ibrahim. Maka jangan sepele kita dengan sholat. Ini sholat bisa ditengok dari kualitas orang. Nanti akan memberikan asar dampak. Ya. Wattaba'u syahawat. Kalau sudah dia mempertuhankan hawa nafsu atau menyia-nyiakan sholat, anggap remeh, pasti muaranya nanti wattaba'u syahawat, mempertuhankan hawa nafsu. Jadi yang pertama, ada orang dicoba oleh hawa nafsu terus, obatnya sholat 5 waktu. Disitulah kemudian rahasia firman Allah pada surah yang lain, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mengerim. Tapi dia salat masih maksiat, bukan salat yang salah. Orangnya yang menegakkan salat yang salah, bukan salatnya. Perintah agama tak pernah akan salah. Manusianya, oknumnya. Yang kedua, secara singkat, idza ahsasta bil qaswah wa su'il khuluq wasyaqa wa 'adam at-taufiq faraji alaqataka wa birraka bi ummik. Allahu akbar. Ada orang di dunia ini dicoba oleh Allah, diuji hati yang keras, akhlak perangai yang buruk, wasyaqa, tak ada kedamaian, wa adamut taufiq, tak dapat bimbingan, guidance dari Allah. Apa obatnya? Kata ulama, faraji alaqataka wa birraka bi ummik. Review kembali sejauh mana orang ini berbuat baik, berbakti kepada emak dan ayahnya. Ya Rabb, keramat jamaah Jumat mulai mimbar Jumat ini. Siapa yang masih punya 2 orang tua hidup, maksimalkan untuk berbuat baik. Situlah keramat kita. Hubungan pertama vertikal, hablu minallah, ke Allah untuk kita sembah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hablu minan nas wa bil walidaini ihsana. Pada mak dan ayahmu berbuat baik sebaik-baiknya. Ada orang tak ada taufik, bimbingan, selalu celaka, musibah bla bla, review. Berarti saya kurang berbuat baik kepada orang tua. Disitulah kemudian firman Allah rahasianya, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Aku diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada ibundaku. Ini kisah Nabi Isa alaihissalam. Karenanya kemudian Allah tidak menjadikan saya orang yang celaka dalam hidup. Allahu akbar. Ada anak muda sangat masyhur, riwayat sahih, datang kepada Rasul bertanya, man ahaqqu bi husni sahabati? Siapa yang harus saya perlakukan baik dalam hidup ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ibumu, ibu, ummuk. 3 kali. Baru yang terakhir, summa man ya Rasul? Abuku. Ada anak muda di lain waktu juga ingin ikut izin berjuang di jalan Allah, keluar di medan tempur. Ditanya Nabi, ahayun waliduk? Masih hidup orang tuamu? Qala bala. Irji fa ahsin ilaihima fi fihimal jihad. Dalam hadis lain, berbuat baik kau, tidak usah ikut untuk kesempatan ini ke lapangan pertempuran. Baik kau kepada mak ayahmu, setara kau mendapat pahala jihad. Betapa tingginya kemuliaan orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walid. Sekali lagi nasihat buat saya dan kita yang masih ada orang tua hidup, maksimalkan berbuat baik sebaik-baiknya. Situlah pintu karamah, kemuliaan seorang anak. Yang ketiga, idza sya'arta bid-dhiq wa dhanki fil 'aish faraji 'ala qatuka bil Qur'an. Kalau kau merasakan sempit dalam hidup, sempit, susah dapat rezeki halal, kata ulama, faraji 'ala qatuka bil Qur'an. Review kembali sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Mungkin sering kita remehkan, bahkan mungkin jarang buka, bahkan mungkin jarang membaca. Allahu akbar. Al-Quran mendatangkan keberkahan, barokah dari Allah. Disitulah kemudian firman Allah, rahasia hawanya, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa berpaling dari peringatanku Al-Quran, hidup sempit. Hidupnya sempit, mungkin banyak harta, tak ada ketenangan, tak berfaedah. Dan yang terakhir, khatib tutup, idza ahsasta bi'adami tsabat 'ala al-haqq wal ittirab. Ada orang tak punya standar, kemana dia harus mendukung, berafiliasi, ragu dia, tak ada komitmen. Kata ulama, faraji tamfizaka wa fi'lataka lima tasma'uhu minal mawa'id. Ada orang ittirab, mamang, ragu dia, bimbang, kemana dia harus kasih dukungan afiliasi, hak atau benar, tak bisa dia. Maka obatnya
review kembali sejauh mana engkau mengimplementasikan, mengamalkan nasihat-nasihat kebaikan yang didengar. Allah, bukan masuk kanan keluar kiri, tidak. Disitulah rahasia firman Allah dalam surat An-Nisa surat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 66. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa ashadda tathbita. Sekiranya mereka mengerjakan apa yang mereka dengar, nasihatkan kebaikan dari Quran dan Sunnah, sungguh itu menjadi modal mereka. Mereka punya keteguhan berprinsip dalam hidup ini. Demikian mudah-mudahan apa yang khotib utarakan melalui mimbar Jumat singkat ini menjadi ilmu yang berkah buat kita. Kita dengarkan yang kebaikan dan kita laksanakan, dan itu menjadi modal kita untuk mengambil sikap keteguhan dalam kita hidup. Hidup harus ada prinsip. Kemana kita bermuara? Anta ma'a man ahbabta, kata Rasul. Engkau bersama orang yang kau dukung dan kau yang cintai nanti di yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Hamdan wa syukran lillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah fa inna taqwa madarus sa'adah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان والزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم كن لهم ناصرا وارفع لهم راية. اللهم أطعمهم فإنهم جائعون. اللهم اسقهم فإنهم عطشانون. اللهم عليك اليهود وعاونهم، دمرهم تدميرا، زلزل أقدامهم زلزالا شديدا. اللهم مزقهم كل ممزق إنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.